Hai teman-teman, selamat datang di Upu Channel. Kisah gajah yang congkak. Di suatu hutan yang damai, para binatang hidup rukun dan saling membantu satu sama yang lain. Hingga suatu saat datanglah seekor gajah yang congkak. Bruk bruk bruk. Minggir, minggir, kalau tidak mau terinjak oleh kakiku yang besar dan kuat ini. Teriak gajah dengan congkaknya. Semua binatang pun minggir dari hadapannya. Kalian semua, dengar ya. Sekarang aku raja kalian. Si singa telah aku kalahkan. Mana dia sekarang? Tidak berani menunjukkan batang hidungnya di sini. Ucap gajah kepada semua binatang yang hadir di situ. Tidak bisa begitu. Kami memilih singa sebagai raja di hutan ini karena kebijaksanaannya. Aku tak peduli siapa yang tidak menurut kepadaku. Akan merasakan betapa kuatnya kakiku ini. Kamu mau merasakannya, hai kelinci? Tanya gajah sembari menatap tajam hewan kecil yang ada di hadapannya itu. Singa pun datang dan memberi nasihat. Wahai gajah, janganlah engkau berbuat begitu. Kita sesama makhluk hutan seharusnya saling membantu satu dan lainnya. Aku tahu kakimu kuat, dan aku telah merasakannya, tapi biarlah mereka menentukan pilihannya. Oh, tuanku yang mulia raja hutan yang hebat ada di sini rupanya. Belum cukupkah kau merasakan kuatnya kakiku ini, ha? Bukan begitu. Sebaiknya kita adakan saja pemilihan raja baru di hutan ini. Biarlah semua penduduk hutan ini menentukan pilihannya. Baik, kapan kita laksanakan? Bagaimana kalau yang terkuat yang menjadi raja di sini? Tapi tidak bisa kita tentukan sekarang. Bagaimana kalau minggu depan saja? Aku setuju denganmu gajah, yang terkuat menjadi raja di sini. Oke, pilihlah dari kalian yang terkuat untuk melawanku. Dan ingat, sudah pasti aku yang menang. Hahaha. Kata gajah sambil berlalu meninggalkan kumpulan hewan-hewan itu. Bagaimana kamu ini, Cil? Mau kamu gajah menjadi raja kita? Lihatlah betapa sombongnya dia. Bukan begitu, kelinci. Waktu 1 minggu ini kita gunakan untuk berpikir bagaimana cara mengalahkan gajah yang congkak itu. Lalu siapa yang mau melawan dia? Aku tak mau bertarung lagi. Badanku sudah pegal diinjak oleh kakinya yang kuat. Begini tuanku singa, ada waktu 1 minggu ini kita gunakan untuk menyusun rencana yang sebaik-baiknya. Yang diandalkan cuma kakinya. Lalu, siapa yang mau melawan dia dalam pertarungan yang adil ini? Tidak usah terlalu dipikirkan. Aku tahu siapa yang pantas untuk melawannya. Jawab kancil tenang-tenang saja. Lalu semua hewan kompak bertanya. Siapa? Tanya semua hewan hampir bersamaan. Kalau engkau tidak bisa mendapatkan siapa yang mau melawannya, matilah kita. Harus mengabdi ke gajah yang congkak itu. Oh, tenang saja. Anda pasti mampu mengatasinya. Sebaiknya segera saja kita temui dia.
ajak kelinci kepada kawan-kawan semuanya, dan mereka pun bergegas menemui sang landak di ujung sungai. Mau kemana kalian? Kenapa datang beramai-ramai ke sini? Lah, ini dia landak tuanku singa. Ucap Kancil memperkenalkan landak kepada singa. Kamu jangan bercanda, Cil. Masa gajah harus bertarung dengan dia yang lemah sama seperti aku? Wahai Kancil, janganlah main-main. Ada apa ini rupanya? Begini Landa, tidak tahukah kamu kalau hutan kita yang damai ini terusik dengan datangnya gajah, dan kita semua telah berjanji siapa yang terkuat yang akan menjadi raja di hutan ini. Bukankah engkau lah yang menjadi raja di hutan ini, Tuan Singa? Memang benar, tapi aku telah dikalahkannya, dan minggu depan ia datang kemari lagi. Jika tidak ada yang mampu melawannya, sudah pasti sang gajahlah yang memimpin kalian semua. Terus, apa yang bisa saya lakukan? Begini kawan-kawan, kalian belum tahu kehebatan dari landak, bukan? Ucap Kancil memotong pembicaraan antara singa dan landak. Landak, tunjukkan kehebatanmu. Kehebatan apa? Tanya landak kebingungan. Mekarkan bulu-bulumu, landak. Landak pun memekarkan bulu-bulunya, sehingga yang tampak seperti batu yang penuh dengan duri. Serentak saja semua hewan yang ada di situ kagum dan merasa tenang karena yakin landak mampu mengatasi gajah yang congkak itu. Tibalah hari pertarungan itu. Semua hewan berkumpul di tanah lapang tepi sungai, dan terlihat gajah pun tiba. Hai kalian makhluk-makhluk lemah, sudah tak sabar ya menjadi abdi gajah yang kuat ini. Jangan senang dulu. Kalahkan dulu jagoan kamu. Memang siapa lagi di antara kalian yang mau melawanku? Apakah kamu, singa? Biarkan kakiku meremukkan tulang-tulangmu. Aku tak perlu lagi repot-repot melawanmu. Biarlah landak saja yang melawanmu. Gajah pun mendengar singa berkata seperti itu. Dia pun tertawa terbahak-bahak. Benar, kamu yang mau melawanku, landak. Tanya gajah dengan tatapan tajam ke landak. Iya, aku yang akan melawanmu, gajah. Bersiaplah, rasakan kuatnya kakiku ini. Lalu gajah pun sambil mengayunkan kakinya ke arah landak, tapi dengan sigap landak segera memekarkan bulu-bulunya. Untungnya gajah segera menghentikan ayunan kakinya, karena dia tahu akan menginjak duri-duri yang sangat tajam itu. Gimana Tuan Gajah? Kenapa tidak kau teruskan ayunan kakimu itu? Oh, maafkan aku, landak. Ku tak mau kakiku sakit. Aku mengaku kalah deh. Dan semua hewan yang melihat pertarungan itu pun menyoraki gajah. Dan akhirnya gajah pun menyerah dan mengatakan bahwa landaklah yang pantas menjadi raja di hutan.
Dan setelah gajah menyatakan kalah, gajah pun pergi terburu-buru meninggalkan sekumpulan hewan-hewan di sana. Setelah gajah mengatakan bahwa Landaklah yang akan menjadi raja hutan, Landak pun menolak. Tidak pantas aku menjadi raja kalian. Biarlah Tuan Singa saja yang menjadi raja kita di hutan ini. Setelah kejadian itu, suasana di hutan kembali tentram dan damai, dan singa kembali memimpin seluruh rakyat hutan dengan bijaksana. Nah, jadi makna yang kita ambil dari cerita gajah yang congkak dan sombong ini adalah jangan pernah menjadi orang yang congkak dan sombong, karena akan merugikan diri kalian sendiri kelak jika ada yang lebih mampu dari kemampuan kalian. Jadi tetap rendah hati apapun kelebihan kalian. Hormati semua teman-teman kalian, jangan pernah saling merendahkan ya. Dan kisah gajah yang congkak pun selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Bye.